Film Rio menceritakan petualangan seekor burung kakatua biru bernama Blue yang tidak bisa terbang. Sebuah insiden di Brazil membuatnya tertangkap saat masih kecil hingga tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Linda di Minnesota. Linda mengasuh Blue hingga dewasa dan bersahabat baik dengannya. Suatu ketika, Linda dan Blue sepakat untuk melakukan perjalanan ke Brazil tanpa menyadari sebuah petualangan seru telah menunggu mereka. Blue tengah mengagumi pemandangan kota yang ramai, dan berbeda dengan tempat ia tumbuh, ketika Nico dan Pedro menyapanya. Nico adalah burung kenari kuning, sedangkan Pedro merupakan burung jambul merah. Perkenalan mereka berlangsung singkat karena Blue melanjutkan perjalanannya ke penangkaran. Di penangkaran, Tulio langsung mempertemukan Blue dengan Joel, burung betina dari spesies yang sama dengannya. Sebenarnya, kecantikan Joel telah membuat Blue terpesona sejak pandangan pertama. Namun, Joel merespons kehadiran Blue dengan negatif karena ia sangat membenci jika berada dalam kurungan, apapun bentuknya. Joel juga menunjukkan sikap dingin kepada Blue sehingga Tulio dan Linda yang mengamati hal tersebut memutuskan untuk bersabar dan menunggu. Malamnya, Blue dan Joel memperdebatkan prinsip dan pandangan mereka terhadap manusia. Tiba-tiba, entah bagaimana caranya, seorang anak kecil berpenampilan dekil menangkap mereka. Anak bernama Fernando itu menyerahkan Blue dan Joel kepada Marcel dan komplotan penyelundupnya. Fernando pun pergi setelah menerima sejumlah uang sebagai bayaran dari Marcel. Blue dan Joel pun terkurung kembali dalam kandang kecil di sebuah ruangan. Seekor kakatua jambul sulfur bernama Nigel menjaga mereka dengan ketat. Marcel merencanakan untuk membawa semua burung yang ditangkapnya meninggalkan Brazil keesokan harinya. Ia memerintahkan dua anak buahnya untuk menjaga para burung sementara dirinya pergi. Blue mengejutkan Joel karena ia dengan mudah dapat membuka kandang kurungan mereka. Joel pun mengajak Blue untuk kabur, tetapi harus menghadapi berbagai masalah. Pertama, mereka berdua dalam keadaan terikat satu sama lain sehingga tak bisa bergerak dengan leluasa. Kedua, Blue tidak bisa terbang sehingga menjadi beban bagi Joel. Ketiga, Nigel si kakatua besar yang kejam tidak membiarkan mereka lolos dengan mudah. Meski demikian, Blue dan Joel berhasil melarikan diri dari Nigel yang tanpa sengaja menabrak antena televisi. Mereka lalu menghabiskan malam dengan beristirahat dalam hutan yang tidak jauh dari area tersebut. Sementara itu, Linda sangat sedih karena menghilangnya Blue. Tulio yang merasa bersalah pun menemaninya untuk mencari Blue keesokan harinya. Mereka menelusuri jalanan-jalanan Rio de Janeiro sembari membawa selebaran bergambar Blue dan menanyakannya kepada setiap orang yang mereka temui. Di sisi lain, Marcel memarahi anak buahnya karena kebodohan mereka. Ia mengutus Nigel yang menurutnya lebih berguna untuk memburu Blue dan Joel. Di sisi lain, Blue dan Joel bertemu dengan seekor burung tukan bernama Rafael yang akhirnya bersedia mengantar keduanya ke tempat temannya yang bernama Luis untuk melepaskan rantai yang mengikat mereka. Dalam perjalanan itu, Blue mulai merasakan hasrat yang kuat untuk terbang, tetapi belum juga dapat melakukannya. Sementara itu, Nigel memerintahkan segerombolan kera marmoset untuk mencari dan menangkap Blue serta Joel. Linda dan Tulio akhirnya bertemu dengan Fernando yang mengaku dapat membawa mereka ke tempat Blue berada. Ia menunjukkan bulu-bulu yang sempat tertinggal dalam bajunya sehingga membuat Linda percaya dan mengikutinya. Rafael mengajak Blue dan Joel mampir ke sebuah tempat para burung berkumpul dan Blue kembali bertemu dengan Nico dan Pedro yang ternyata adalah sahabat-sahabat Rafael. Sejenak, mereka berdua menikmati kegembiraan menjelang karnaval yang akan berlangsung malam itu bersama burung-burung lainnya. Namun, segerombolan kera marmoset menyerang dan membuat pesta tersebut berantakan. Untungnya, berkat bantuan Nico, Pedro, dan kawanan burung lainnya, Blue dan Joel berhasil kabur. Kini, rombongan Blue bertambah dengan keberadaan Nico dan Pedro. Sementara itu, Nigel marah terhadap para marmoset akibat kegagalan mereka. Ia pun memutuskan untuk memburu Blue dan Joel seorang diri. Di tempat lain, Linda, Fernando, dan Tulio sempat mendengar bahwa kelompok penyelundup tersebut hendak menyelinap menuju bandara memanfaatkan parade dalam karnaval yang akan berlangsung. Blue dan rombongannya tiba di tempat Louis yang ternyata adalah sebuah bengkel, sedangkan Louis sendiri adalah seekor bulldog. Dengan peralatan yang ada di tempat itu,
Louis berhasil membuat Blue dan Joel terbebas dari rantai mereka meskipun secara tidak sengaja. Joel dan yang lainnya terbang dan larut dalam kegembiraan mereka dan berniat menuju ke karnaval. Namun, Blue yang tidak bisa terbang merasa ditinggalkan dan memilih berjalan untuk kembali kepada Linda. Sebenarnya, Joel telah berusaha menenangkan Blue. Tetapi Blue yang kesal malah mengatakan sesuatu yang membuat betina tersebut tersinggung dan pergi meninggalkannya. Rafael memilih menemani Blue untuk berjalan kaki, sedangkan Nico dan Pedro pergi menyusul Joel. Nico dan Pedro kembali dan dengan panik mengatakan bahwa Nigel berhasil menangkap Joel. Mendengar hal itu, Blue, Rafael, dan yang lainnya segera menuju karnaval untuk menyelamatkan Joel. Kali ini, Louis ikut pergi bersama mereka sebagai tunggangan Blue. Linda dan Tulio berhasil menyamar dan bergabung bersama peserta parade. Sementara itu, Marcel dan anak buahnya pun telah bergabung dengan parade menggunakan mobil hias mereka yang jelek. Dalam mobil tersebut, Nigel telah menjebloskan Joel kembali dalam sangkar. Blue dan Louis bergabung dalam parade dan menemukan Linda. Namun, Blue memilih untuk pergi membebaskan Joel terlebih dahulu. Sementara itu, Linda juga mendapati kehadiran Blue dan sebisa mungkin mencoba membebaskan diri dari parade. Setelah beraksi menggunakan skateboard, Blue berhasil menyelinap ke mobil Marcel dan hendak melepaskan Joel, tetapi Nigel lebih dulu menangkapnya. Selain itu, Nigel juga telah menangkap Rafael, Nico, dan Pedro. Kini mereka semua menuju bandara sebagai tahanan. Di belakang mereka, Linda dan Tulio membajak sebuah mobil parade dan mengejar mobil Marcel hingga tiba di bandara. Komplotan Marcel dan semua burung tangkapannya telah berada dalam pesawat dan bersiap lepas landas. Sebenarnya, Fernando hendak membebaskan Joel dan Blue, tetapi Marcel memergokinya sehingga ia pun melarikan diri. Sesampainya di bandara, Linda dan Tulio terlambat karena pesawat Marcel telah mengudara. Dengan kecerdasannya, Blue berhasil melepaskan diri dari kandang dan kemudian membebaskan Joel serta semua burung dalam pesawat itu. Blue bahkan berhasil membuka pintu pesawat dan menyuruh semua burung segera terbang keluar. Ketika tersisa dirinya dan Joel, Blue kembali ragu. Tetapi Joel meyakinkannya untuk terbang bersama dan tidak berniat meninggalkannya. Sayangnya, Nigel tiba-tiba menyerang dan membuat Joel tertimpa sangkar hingga salah satu sayapnya patah. Blue melakukan sebuah trik dan berhasil mengatasi Nigel. Sementara itu, pesawat tersebut mulai tidak terkendali dan meninggalkan anak buahnya menggunakan parasut. Joel yang tidak dapat terbang terlempar keluar pesawat. Melihat hal itu, Blue pun memutuskan untuk menyusul Joel dan berhasil menangkapnya. Joel yang terharu langsung memberi Blue sebuah ciuman. Tiba-tiba, Blue mengikuti intuisinya, mengepakkan kedua sayapnya, dan terbang. Blue membawa Joel kembali ke bandara. Linda merasa bahagia dan takjub karena burung kakatua sahabatnya itu kini bisa terbang dan kembali padanya. Blue mendarat dengan lembut bersama Joel. Tulio yang seorang dokter segera mengambil Joel untuk merawatnya. Film ini berakhir dengan Tulio melepaskan Joel yang telah sembuh. Kemudian, bersama Fernando, Tulio mendampingi Linda menatap Blue dengan penuh rasa bangga terbang menyusul Joel ke langit biru. Sebiru bulu mereka berdua, dan film pun selesai.